Gua yakin kalian semua dalam perlindungan Tuhan dan selamat Minggu Palem yang kemarin kita alamin. Kita juga sudah merayakan dan juga semuanya baik-baik lah. Oke, kita nerusin lagi dengan quest yang keempat sekarang. Oke, quest yang keempat adalah tentang kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, tujuannya apa? Nah, banyak sekali orang sudah tahu ayah kita siapa, terus juga sudah mengenal, sudah melihat, tapi salah persepsinya atau salah tujuannya. Nah, contoh Minggu Palem adalah di mana masa Tuhan Yesus diagung-agungkan, atau bukan diagung-agungkan, istilahnya disambut lah sebagai seorang raja. Kenapa dia disambut? Karena kejadiannya itu sesudah dia membuat satu mujizat yang sangat besar. Betul nggak? Menghidupkan orang yang dimana dia menghidupkan Lazarus. Nah, di situ dia sangat diagung-agungkan. Nah, tapi pertanyaannya, diagungkan kemana? Apa diagungkannya secara karena dia Mesias, dianggap Tuhannya, atau diagungkannya secara bahwa ada pemikiran lain, atau ada cerita lain? Nah, itu yang terjadi, dan itu yang sangat disayangkan, bahwa pada masa itu orang-orang berpikiran dialah Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Dari apa? Dari masalah politik, dari masalah penjajahan, dari masalah semuanya. Karena menurut orang dunia adalah raja adalah seharusnya mempunyai tentara, ataupun pada saat dia matinya pun harus matinya di medan perang. Tapi kenyataannya akan sangat berbeda. Itu yang membuat mereka sedih. Nah, sama dengan kita. Sebetulnya kita ikut Tuhan itu dengan ceritanya apa? Atau punya impiannya apa? Karena banyak sekali orang yang ikut Tuhan, jadinya Tuhan dijadikan jimat. Betul nggak? Atau menjadikan sebagai, kalau kita ikut Tuhan, Tuhan adalah sebagai guardian gitu. Betul, dia sebagai guardian, tapi bukan genie gitu. Kita pernah ngobrolin soal itu tentang genie. Nah, di sini gue pengen ngingetin banget tentang hal itu, karena itu juga berguna buat gue untuk mengingatkan hal itu. Kenapa gue sedikit cerita juga, maksudnya terkadang kita suka salah gitu loh. Ikut dengan Tuhan, kita berpikir wow sangat rohani sekali, udah dibaiki, udah diperbuat, udah bertobat segala macam, kita mempunyai kelompok rohani, kita mempunyai keluarga, harus baik-baik saja. Berpikirannya selalu begitu. Padahal tidak. Dia tidak pernah bilang begitu. Ataupun intinya dia tidak pernah bilang bahwa kau ikut dengan aku akan banyak mujizat. Tidak ada, dia nggak pernah bilang gitu. Nah, kita yang terkadang suka mengejarnya mujizatnya. Benar nggak? Atau keajaiban yang dia lakukan. Itu yang suka salah. Gue nggak bilang salah mau berminta doa kepada Tuhan terus minta diperbaiki. Gue nggak minta salah. Gue nggak bilang salah. Tapi yang salahnya adalah kenapa kita mengejar mujizatnya, bukan Tuhannya, sumbernya dari semuanya. Ada ayat di Yohanes, yaitu mengenai Yohanes 1 ayat 38. Di situ Tuhan bertanya, apakah yang kamu cari? Kata-kata itu membuat gue terngiang-ngiang dan membuat gue berpikir, Tuhan bertanya gitu loh, apa yang kamu cari? Pertanyaannya, apa yang kita cari coba? Bersama dengan Tuhan, apa yang kita cari? Banyak kita tahu, dengan Tuhan kita ini, dengan Tuhan kita ini, dengan Tuhan siapa yang beriman. Tapi coba pikirin, dengan Tuhan apa yang kita cari? Itu yang selalu membuat kita bingung kan? Membuat kita apa ya sebenarnya? Apa mujizatnya? Apa kemakmurannya? Apa Tuhan bisa bikinin? Tuhan emang nggak bisa bikinin, misalnya bikinin uang gitu, satu gepok gitu, atau satu gepok lemari gitu, atau segede lemari sekalipun, bisa lah. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang kita cari? Kebanyakan orang, termasuk gue juga, kita selalu jadinya mikirnya mujizatnya, tau gak? Bener gak sih?
nggak mikirin Tuhannya. Jadi dalam keadaan jelek ataupun apa yang kita tidak dapati, kita marah jadinya. Kenapa? Karena kita menunggu mujizatnya. Sama seperti halnya tadi minggu malam yang mana Tuhan diarak-arak, dan sama juga orang-orang itu yang nantinya akan bilang bunuh dia. Coba pikir, gila gak? Nah itu yang kita suka lakukan. Tapi Tuhan itu kalau kita lihat lagi dari sebuah cerita lagi, Tuhan itu udah pasti apa, mencintai lo, walaupun dia tahu loh kita enggak. Benar kan? Sorry, gue nggak langsung ngomong menjudge atau gimana, tapi gue bilang ya kita enggak, kadang-kadang kita bukan kadang-kadang, seringkali kita mengejar mujizatnya kan. Nah Tuhan tuh tahu. Contoh lagi adalah cerita wanita Samaria yang mengambil air di sumur. Dia mencari air di situ, dan Tuhan bilang apa? Akulah air kehidupan. Di situ Tuhan selalu menggunakan suatu dalam keadaan kita susah atau apa, Tuhan tuh selalu menggunakan itu karena dia pasti. Nah pertanyaannya, apa yang kita cari dari Tuhan? Gitu loh teman-teman. Gue mau ngasih satu ayat yang dimana ini mungkin sebagai ayat penutup, dan gue harap juga bisa untuk bersharing sama-sama teman-teman. Yaitu adalah John 8 ayat 32. Oke, kalau tadi kan John 1 ayat 38, ini John 8 ayat 32. Then you will know the truth and the truth will set you free. Ini kata-kata juga yang wow buat gue luar biasa loh. Dia bilang kan, then you, lalu kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membebaskan kamu. Jadi, menurut gue, apa yang kita cari? Carilah kebenaran. Sumber kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus. Itulah sumbernya. Gitu. Jadi carilah dia, bukan mujizatnya. Oke teman-teman, thank you banget untuk sharing-sharingnya hari ini. Sorry kalau gue ada salah-salah kata ataupun yang tidak baik, tapi gue harap semuanya juga bisa untuk bersama-sama dan saling mengingatkan. Kita berbeda, bersama-sama sempurna. Don't inspire to make a living, but inspire to make a difference. Buat teman-teman, thank you banget semuanya. Hope ini juga bisa jadi sharing yang sangat baik untuk kalian semua. Thank you banget, dan see you. Bye. God bless you.